Sip, ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese. Hai Publikers, tahukah kalian kalau bentuk kehidupan sosial di Malaysia dan Indonesia sangat bertolak belakang sekali? Di Malaysia terdiri dari 3 kaum besar yakni kaum China, India, dan Melayu. Masing-masing kaum di sana saling bersaing satu sama lain. Yang parahnya meskipun mereka sama-sama warga Malaysia tapi kaum China dan India tidak bisa berbahasa Melayu dengan baik yang notabene bahasa nasional mereka. Bahkan tindakan-tindakan rasisme antara kaum di sana sering sekali terjadi. Sampai-sampai banyak Melayu Malaysia keheranan ketika melihat Tionghoa Indonesia yang fasih berbahasa Indonesia, aktif dalam kepemerintahan serta membaur dengan sesama rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Orang Malaysia juga keheranan jika mendengar Tionghoa mengakui diri mereka sebagai orang Indonesia. Mari kita lihat keheranan orang Malaysia seperti di video ini. Guys, tadi waktu aku kat club golf, aku jumpa satu orang uncle ni. Dia keturunan Chinese. Aku tegur dia, "Uncle, you Chinese lah?" Lepas tu dia kata, "Bukan, I'm a Indonesian, tapi I keturunan Chinese." Dan yang I respect dengan dia kan, waktu dia sembang dengan kawan-kawan dia tu kan, walaupun kawan dia berketurunan Chinese, tapi dia cakap bahasa Indonesia. Dan dia kata, "Saya lahir kat Indonesia, saya bangga jadi orang Indonesia." Rasa macam wow, amazing kan. Compare dengan Malaysia guys, dia macam mana nak cakap, Chinese dengan Chinese, dia sama ada dua bahasa, sama ada dia cakap Chinese ataupun dia cakap English. Kalau dia orang berjumpa kan, itulah beza kan. Itulah nak buat macam mana kan, kita negara tak sama kan. Hopefully negara kita tak racist lah kan? Macam mana Indonesia ni, orang kata diorang ni semuanya bangga jadi rakyat Indonesia. Itu yang kita nak. Assalamualaikum. Sip, ini dia. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, seorang Chinese. Stella Christie, BMA, MA, PhD, sarjana dari Harvard University, PhD dari Northwestern University, Profesor Universitas Tsinghua, Beijing, Tiongkok. Dia belajar lagi kat China. But then, dia punya jati diri, there's no vernacular school. Semua cakap bahasa Indonesia. Jati diri yang sangat tegas. Kita punya, tak apa, boleh. Cakap je lah nak cakap. Tak apa. Tak boleh. Oh, it's okay. Nak cakap bahasa pun tak apalah. Kita ikut. Asalkan ada kedalam jawatan itu kita punya pendidikan. Kau tengok Menteri Pendidikan Indonesia, penyatuan bangsa yang dia buat melalui bahasa. Itu pun orang kita tak boleh nampak lagi ke? She's Chinese. But she's Chinese with she's Indonesian and proud to be Indonesian. She speak bahasa Indonesia. Cakap kau. Tiba suatu tukar sana. Kita bangga sebab kita tengok, kita envy ni. Sebab bangsa diorang tak kira kau Cina ke, kau apa ke, semuanya bangga bercakap bahasa Indonesia. Menyatakan, yes, kami Indonesia. Nampak tak? Tiba-tiba kau tukar IC sana. Ceteknya fikiran kau ni, dek. Allah. So, kau sampai dekat sana, kita ambil. Setiap negara ada positivity vibes dia. So why don't we take that positive vibes in order for we to unite our Malaysians with one bahasa? Faham tak? Berasimilasi. Apa ni, jati diri. Itu yang penting. Macam ni level pemikiran kau. This is your level. Dek, SPM penting dek. Sebab tu SPM penting. Bang, kenapa pujikan Konoha? Ni bukan ada masalah puji ke tak puji. Kita bila tengok suatu benda tu, kita tengok as a positive vibe.
Okey, contoh. Okey. Proses asimilasi yang digunakan oleh Soeharto zaman dulu Soekarno rasanya berjaya menyatukan rakyat Indonesia, di mana you want to stay here, assimilation with our tradition. That's why proses asimilasi itu telah menjadikan dia satu kaum, di mana kaum Tionghoa apa semua boleh berbahasa Indonesia dengan begitu baik sekali, dan mereka ada semangat nasionalis. Faham tak? Semuanya kalau dia pergi mana-mana, dia Tionghoa ke apa ke, they speak in their own language, which is Indonesian language, bahasa. Tetapi kita sampai sekarang masih lagi bertelagah dalam menentukan nak gambar bahasa mana, penyatuan bangsa, nak ada bangsa apa, dan kita tak ada semangat nasionalis. Okey, di mana kita lebih kepada yang sana, pergi kepada ideologi komunis, tak nak menerima apa-apa pun, tak nak bercakap dalam bahasa, tak nak menerima silibus Malaysia, nak bawa masuk lonjong semua tu. Kita masih di tahap itu lagi. Itu yang saya puji berkenaan dengan sistem asimilasi. Itu je. Faham tak? Memanglah kalau pergi tengok segi gaji guru tu, itu diorang punya pasal. Tapi dalam proses penyatuan bangsa, mereka telah ke depan. Faham? Itu je. Gimana Pak? Memang benar asli orang Indonesia atau keturunan Chinese? Aku Chinese asli Pak. Oh, tapi udah lama tinggal di Indonesia? 4 tahun sih. Oh, 4 tahun. Ya gimana? Wah, lumayan lama ya? Lumayan lama. Iya benar. Lo belajar bahasa Indonesia ya dari siapa? Belajar bahasa Indonesianya aku dari sekolah Pak. Sekolah? Di mana sekolahnya? UAD Pak. UAD itu di mana ya? UAD itu Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Masa? Bener. Bapak itu agamanya apa Pak? Islam. Islam, berarti harus tahu UAD dong Pak. UAD itu apa ya? UAD itu Ahmad Alam Pak. Oh. Di Jogja Pak. Iya, di Jogja. Iya. Oh. Pak, itu logat aku seperti orang Jawa nggak? Enggak ya? Seperti orang mana? Daerah mana? Orang asing yang baru bisa belajar bahasa Indonesia ya seperti mbaknya ini. Enggak lah, mereka pasti lebih kaku daripada aku lah. Enggak. Gimana ya logatnya? Ya logatnya masih asing ya? Enggak logat Indonesia ya? Iya, ketahuan orang baru bisa bahasa Indonesia. Baru bisa, kan tadi Bapak bilang aku udah lancar, sekarang bilangnya baru bisa. Gimana sih Pak? Bukan gimana, maksudnya seperti beda, yang baru bisa sama yang orang Indonesia asli itu beda. Beda dari kita mendengar bahas ngomongnya gitu. Baik deh. Mungkin saja karena di Malaides nilai-nilai nasionalisme tidak ada serta asimilasi juga tidak berjalan. Sehingga antar kaum di sana saling terpisah-pisah. Kadang lucu juga melihat orang Melayu Malaysia terheran-heran melihat kaum Tionghoa Indonesia, Tamil Indonesia dan lain-lain mampu dan lancar berbahasa Indonesia serta bangga sebagai bangsa Indonesia. Padahal kalau menurut Mimin hal tersebut adalah hal biasa dan wajar, tetapi di mata orang Melayu Malaides merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin karena di sana mereka tidak bisa bersatu, tidak nasionalis, dan bahkan tindakan rasisme antar kaum di sana juga sangat tinggi sekali. Sehingga melihat wamen Indonesia yang seorang Tionghoa mereka terkagum-kagum. Bagaimana kawan-kawan melihat orang Malaysia dengan sikapnya itu? Tuliskan keluh kesah kalian di kolom komentar. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa tonton video selanjutnya. Dadah.